Kalau masalah zakat ini kan ada dua, zakat harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah ini hari ini kita lahir di dunia ini langsung dibayar zakat fitrah. Dan juga zakat mal, itu kewajiban kita, hubungan kita dengan Allah. Kalau seandainya kita berhubungan dengan Allah saja, Bu, kita sholat sendirian gitu ya, puasa sendirian, nggak ada hubungan baik dengan manusia itu. Kita bisa mengasingkan diri, ibu-ibu. Tidak perlu ke teman, tidak perlu orang lain. Buat onde-onde yang bulan itu banyak orang yang buat gulanya, kelapa dari mana, tepungnya dari mana gitu. Artinya itu tidak bisa kita hidup ini sendiri-sendiri. Jadi harusnya itu kita nih dianjurkan kita, dan kita sampai kita hina ini, kita harus berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan baik. Kalau kita hanya berhubungan dengan manusia saja, bagaimana kita berkata baik dengan manusia, begini, tapi tidak ada berhubungan dengan Allah. Sholatnya tidak ada, sembahyangnya nggak ada, puasanya nggak ada sama sekali gitu. Masalah agama itu dijauhkan, diremehkan, dan tidak dipedulikan masalah agama itu. Maka hanya berhubungan dengan manusia saja, berarti lupa dengan hubungan dengan Allah. Mereka senantiasa cinta dengan manusia, lupa siapa yang menciptakan manusia. Ya Bu ya, siapa yang menciptakan kita, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kedua itu lepas, bagaimana? Sholat nggak ada, orang kita ini sholat semua ya, puasa nggak ada, zakat nggak ada, berbaik dengan orang juga nggak ada gitu, jahat dengan orang itu, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, tidak peduli dengan orang lain, ya itu tidak baik kita seperti itu. Artinya itu tidak ada hubungan dengan Allah dan tidak ada hubungan baik dengan manusia. Maka orang seperti ini dihinakan oleh Allah. Ya, bentuk saja riang itu, tetapi pada hakikatnya dia tak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan untuk kita semua hendaklah kita senantiasa berhubungan baik dengan Allah, berhubungan dengan manusia. Akan kita merasa mulia kita. Ini kan pengajian kita rumah kita dengan manusia. Mulia enggak kita? Mulia kita. Bisa berkumpul seperti ini. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Ya. Berkumpul ini merupakan rahmat dan bercerai-berai itu adalah azab. Ya, maka untuk itu dengan ada pengajian ini untuk menambah ilmu kita. Bagaimana kita dengan tetangga kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita, tetangga kiri kanan, tetangga depan kita, belakang kita. Kita kan bertetangga di mana-mana pun kita ada bertetangga. Jadi makanya kita berbuat baik, ya. Maka begitu kita ini hendaknya lupa kalau yang dua. Lupa kalau yang dua, ingat kalau yang dua. Mana lupa yang dua itu? Lupakanlah kebaikan kita dengan orang lain. Jangan diomong kemana-mana. Wah, saya itu, bapak itu, ini, kawan itu, ini. Rumah itu saya semua itu. Lupakanlah kebaikan kita dengan orang itu, lupakan. Tidak perlu diembur-embur. Allah kan tahu kan? Tahu nggak Allah? Tahu nggak Allah? Tahu. Jadi kita lupa kalau kebaikan kita, lupakan. Dan ingat kalau kesalahan kita dengan orang lain, ada nggak salah kita gitu? Ada nggak salah kita dengan orang lain? Dan kita ingat kebaikan orang lain dengan kita ingatkan. Ya, dan lupa kalau kesalahan orang lain dengan kita. Kenapa saya katakan demikian? Supaya kita aman hidup nih. Kan seperti itu. Kadang-kadang karena tidak ada hubungan baik,
Apalah kadang-kadang sudah sudah tengkar, akhirnya mati, pembunuhan. Kan seperti itu, karena tidak ada hubungan yang baik, maka perlunya hubungan baik itu saya tekankan juga hubungan dengan baik. Hubungan baik itu bukan dengan tetangga saja, dengan suami juga hubungan yang baik. Nabi Muhammad manggil istrinya itu kan baik. Nabi Muhammad itu nggak pernah menyakiti istrinya, tidak pernah menzalimi istrinya. Memanggil istrinya ya Umairah, ya, wahai pipi yang kemerah-merahan, itu Muhammad memanggil istrinya. Jadi maka untuk itu perlunya kita ada hubungan baik dengan Allah, berhubungan dengan manusia. Jadi kalau kita ini tidak ada alasan kita untuk tidak berhubungan baik dengan Allah, dalam arti kata untuk melaksanakan perintah Allah. Alasan itu kecuali perempuan ada alasannya, kadang-kadang datang bulannya itu ya, waktu yang kalau bulan nggak datang itu tetap kita berhubungan baik dengan Allah. Nggak ada alasan. Saya waktu nikah pernah saya sampaikan, kalau untuk ibadah itu nggak ada alasan kita. Kenapa nggak sholat? Saya ini pengantin baru, pengantin lama, pengantin baru tetap untuk melaksanakan ibadah sholat, ya. Jadi harus kita seperti itu.